Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, siap. Sebelum saya ada mata kuliah apa nih? Sistem digital, Pak. Sistem digital. Ya. Sudah sampai mana sistem digitalnya? Gerbang logika, Pak. Gerbang logika, Pak. Oke, siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya sampai jam berapa ini? 11.20, Pak. 11.20. Lama ya? Oke. Silakan yang bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya. Tapi kalau memang terkendala oleh sinyal, oleh jaringan, tidak apa-apa dinonaktifkan. Ya. Nanti akan saya absen satu persatu. Tolong dibantu, semalam kita kuliah sampai pembahasan apa semalamnya? Sampai sistem operasi, Pak. Sampai sistem operasi. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Jadi agenda hari ini ya. Jadi harapan saya karena kita setiap hari dan setiap saat itu selalu menggunakan komputer, minimal kita bisa menjelaskan apa itu sistem komputer, ya. Dan ingat teman-teman, saya tidak mengharapkan sebuah jawaban yang baku, gitu ya. Tidak harus sesuai dengan definisi, tetapi silakan gunakan bahasa sendiri. Nah, gambar komponen penyusun komputer ini sebetulnya panduan buat kita dalam memahami dan nantinya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu brainware, apa itu software, dan apa itu hardware. Ya, seperti itu. Oke, sekarang jadi harapannya hari ini bisa memahami gambar ini, kemudian dan pada akhirnya kita bisa, saya pikir teman-teman baca juga sudah paham ya. Nanti teman-teman bisa nah ini ya, pada akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana setiap komponen ini dia bekerja sebagai satu kesatuan yang dinamakan dengan sistem komputer. Ya, dan hampir semua kerja komputer itu mengacu pada arsitektur komputer von Neumann. Ya, nah di sini kita bisa menjelaskan proses inputnya bagaimana, kemudian nanti diolah dalam sebuah alat pemrosesannya seperti apa, ya, nanti ditampilkan melalui piranti outputnya bagaimana. Jadi arsitektur komputer von Neumann intinya dia menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bagaimana elemen-elemen di dalam sistem komputer itu bisa menjadi satu unit yang disebut sebagai sebuah sistem komputer. Bagaimana cara mereka bekerja, ya. Harapannya teman-teman nanti bisa menjelaskan kedua gambar ini, ya. Gambar sistem komputer serta arsitektur komputer von Neumann. Ini menggambarkan input, proses, dan output, ya.
Oke. Kemarin ini sudah dibahas semua atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Oke. Saya absen dulu ya. Saya absen dari Arvinda Paundra Ardana. Arvin hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Arvin di gambar komponen penyusun komputer kemarin kita berdiskusi dia satu kesatuan antara brainware, software, dan hardware, kan gitu ya. Apa yang bisa Arvin jelaskan pada kami yang dimaksud dengan brainware? Brainware itu seperti adalah pengguna dari otak dari gimana ya, Pak? Bentar, Pak. Nyusun katanya belum bisa, Pak. Oke, nyusun katanya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya arahnya sudah betul ya. Brainware itu adalah pengguna, ya, pengguna, user gitu ya, pengguna atau user. Tapi apakah hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kalau kita ketemu dengan dengan orang lingkungan gitu ya, Mas, ini ada komponen penyusun komputer, ini brainware itu apa, Mas? Bagaimana cara kita sedikit menjelaskan tentang brainware, gitu ya? Rohma Dwi Yunia, Rohma mana Rohma? Ya, Pak. Oke, Rohma, bisa sedikit cerita pada kami, brainware itu siapa? Seperti apa? Brainware itu manusia yang menggunakan sistem komputer yang mengoperasikannya. Oke, manusia yang mengoperasikan komputer. Oke. Jawaban Arvin dan Rohma itu sudah tepat. Tetapi harapannya kita bisa memberikan sedikit informasi lain. Bahwa yang namanya brainware itu dia adalah operator, bisa manusia, bisa user, bisa dinamakan pengguna, ya, yang berinteraksi melalui media input dan juga media output. Seperti apa? Kita berkomunikasi, misalkan menggunakan keyboard. Ya. Anda bekerja menggunakan mouse. Ya. Yang dikerjakan oleh user itu ditampilkan oleh sebuah piranti output. Seperti apa? Seperti monitor, seperti speaker, printer, dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh brainware di sini, gitu ya? Jadi brainware itu dia akan melakukan sebuah aksi yang akan diterjemahkan oleh perangkat lunak menjadi sebuah perintah, ya, untuk perangkat keras komputer, gitu ya. Jadi tujuan kita berinteraksi dengan komputer sebetulnya ya, bahasa yang paling mudah adalah supaya kita bisa menggunakan perangkat keras. Contoh ya, contoh. Saya mengolah data. Walaupun mengolah data menggunakan software dengan bantuan sistem operasi, pada akhirnya apa? Kita berkolaborasi dengan perangkat keras kan. Kita harus mengetikkan lewat keyboard, harus menampilkan lewat monitor, dan harus mencetak lewat printer. Begitu ya. Jadi ketika kita diminta menjelaskan apa itu brainware, boleh menyebutkan dia adalah operator, dia adalah user, dia adalah pengguna yang berinteraksi dengan bantuan piranti input dan piranti output. Ya. Di sini hal apapun yang dilakukan oleh pengguna akan diterjemahkan oleh perangkat lunak. Ya. Diterjemahkan oleh perangkat lunak menjadi sebuah instruksi, menjadi sebuah kode untuk menjalankan sebuah perangkat keras. Nah, tadi teman-teman sudah belajar namanya sistem digital.
dalam sistem digital pasti kita membahas masalah bilangan biner. Bilangan biner itu pasti hanya terdiri atas 0 dan 1. Ya. Bayangkan kalau tidak ada sistem operasi, tidak ada yang menerjemahkan. Ya. Bayangkan kita ingin melakukan sebuah aktivitas, saya pengen mencetak file, ya, halaman sekian dari halaman sekian. Coba kita terjemahkan itu ke dalam bahasa mesin, pasti kesulitan. Ya, jadi apapun perintah kita, dia akan diterjemahkan ya, oleh perangkat lunak. Nanti kita bahas perangkat lunak. Ya, supaya apa? Menjadi sebuah instruksi atau kode untuk menjalankan perangkat keras. Sehingga di sini kita bisa memahami gitu ya, bahwa yang namanya komputer, secanggih apapun komputer, itu akan menjadi barang yang sia-sia kalau tidak pernah diberi perintah oleh pengguna. Ya, maka komputer akan disebut hebat ketika dia mendapatkan instruksi yang diberikan oleh manusia. Gitu ya? Apakah bisa dipahami? Atau ada tambahan barangkali? Oke, berikutnya. Pratama Putra. Pratama Putra apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, sekarang Pratama Putra. Kita lihat dan fokus pada gambar komponen penyusun komputer. Kenapa? Tanpa kita melihat sebuah teks, tanpa kita melihat sebuah definisi baku, gambar ini tuh sebuah panduan buat kita gitu ya. Cara mudah buat kita dalam menerangkan sistem komputer. Ya. Oke. Pratama, apa yang bisa Pratama ceritakan pada kami yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software? Oh iya, kalau menurut saya sih Pak, software itu seperti kumpulan-kumpulan program yang digunakan oleh komputer yang nantinya akan digunakan untuk mengolah data yang digunakan oleh yang dibutuhkan oleh usernya gitu. Oke, saya menangkap ya, jawaban Pratama sudah tepat. Jadi perangkat lunak itu adalah program, betul sekali. Ya, perangkat lunak adalah program. Lalu apa itu program? Program itu adalah perintah, gitu ya. Program itu namanya ada instruksi yang digunakan buat apa? Buat kita mengendalikan komputer. Sehingga apa? Sehingga komputer itu bisa bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatnya atau oleh penggunanya. Betul sekali. Gitu ya. Contoh sederhana. Ya, contohnya. Kita punya program aplikasi namanya Microsoft Office Word katakan. Maka si pembuat Microsoft Office Word ini dia berharap bahwa yang menggunakan software Microsoft itu adalah orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk mengelola sebuah naskah gitu ya, sebuah teks. Atau kalau teman-teman pernah menjadi editor surat kabar, yang namanya editor surat kabar, dia butuh software yang bisa mengelola tata letak surat kabar gitu ya. Saya nyusun berita. Ada gambar kejadian, letaknya di mana? Meletakkan tulisan, letaknya di mana? Kalau saya seorang editor berita, maka saya butuh perangkat lunak yang tugasnya adalah melakukan editing terhadap tata letak misalnya. Contohnya apa? Ya, kalau teman-teman pernah menggunakan Adobe PageMaker gitu ya, teman-teman bikin poster katakan, diminta menyusun. Saya butuh software yang bisa mengatur tata letak, meletakkan tulisan, meletakkan gambar, meletakkan dan lain sebagainya. Ya, maka betul yang dimaksud dengan software, clue-nya dia adalah program. Program itu berupa
Instruksi berupa perintah untuk mengendalikan komputer, sehingga komputer itu dia bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatnya atau penggunanya. Gitu ya, garis besarnya itu. Makanya kita melihat gambar ini tanpa membaca sebuah definisi baku, kita sudah bisa sebetulnya. Ya. Oke, berikutnya. Aula Rizal Al-Mumtaz, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke. Aula Rizal. Aula Rizal, apa yang bisa saudara ceritakan pada kita yang dimaksud dengan program aplikasi? Program aplikasi itu kayak sekumpulan program yang nantinya dibuat oleh programmer dan menghasilkan sebuah aplikasi gitu. Oke. Sebuah program yang dibuat oleh programmer untuk menghasilkan sebuah instruksi. Oke. Iya. Saya terima. Terima kasih Allah. Berikutnya Bintang Cahyo. Hadir Bintang Cahyo? Bintang Cahyo apakah hadir? Sepertinya belum. Berikutnya Nur Arifin. Hadir Nur Arifin? Hadir, Pak. Oke. Arifin apakah sependapat dengan pendapatnya Rizal? Program aplikasi adalah Kalau saya sih hampir sependapat dengan Rizal, Pak. Jadi program aplikasi itu sebuah perintah, sebuah program ya, sebuah program yang dibuat demi untuk menjadikan suatu aplikasi itu, Pak. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman lihat gambar gitu ya, teman-teman lihat gambar, sebetulnya perangkat lunak itu dia dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Ada perangkat lunak program aplikasi, ada perangkat lunak sistem operasi, dan ada perangkat lunak firmware. Ya, berarti kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan program aplikasi, jawabannya selalu harus menyebutkan bagian dari perangkat lunak atau komponen perangkat lunak. Ya. Program aplikasi adalah bagian atau komponen dari perangkat lunak. Sistem operasi adalah bagian atau komponen dari perangkat lunak. Firmware adalah bagian atau komponen perangkat lunak. Itu jawaban yang paling tepat. Ya. Jawaban tadi benar, tapi nilainya belum sempurna gitu ya. Kalau saya berikan nilai 75. Tapi kalau mau dapat 100, ya, lihat cara gambar tersebut berkomunikasi. Ya, harus menyebutkan bagian dari perangkat lunak. Ya. Nah, kita bisa menambahkan program aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak yang mengendalikan fungsi-fungsi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna komputer. Ya. Jadi saya ulangi, program aplikasi adalah bagian atau komponen perangkat lunak yang mengendalikan fungsi-fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer. Kalau teman-teman adalah seorang programmer khusus bidang database administrator, maka kita butuh sebuah program aplikasi yang khusus memanajemen database. Misalkan apa? MySQL, Oracle, gitu ya. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Di dalam perkembangan perangkat lunak selalu muncul identitas antara versi dan rilis. Contoh nih ya. Photoshop versi 7 lalu berkembang menjadi Photoshop versi 8, Photoshop CS, Photoshop CX, dan lain sebagainya. Muncul lagi perkembangan, misalkan Windows. Ya, Windows, saya dulu mengalami Windows 98, Windows XP, ya kan? Sekarang Windows ada Vista, dulu sempat muncul. Sekarang Windows 10 dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, itu termasuk identitas, kita lebih
baik mengatakan itu identitas versi atau rilis. Apakah Windows versi ya, 10 ataukah Windows rilis 10? Ya. Jadi dalam perkembangan perangkat lunak selalu ada identitas antara versi dan rilis. Ya. Saya minta pendapat dari Bintang Cahyo. Apakah sudah hadir Bintang Cahyo? Belum? Sukma Kumairo, mana Sukma? Hadir, Pak. Sukma bisa memberikan sedikit masukan apa bedanya versi dengan rilis? Versi itu yang udah jadi. Iya sama ya. Sama apa ya, Pak? Sama. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Sukma ya. Jadi menurut Sukma, versi dan rilis itu sama. Oke, sekarang menurut Stanley. Stanley mana? Stanley setuju dengan jawaban Sukma bahwa versi dan rilis itu sama. Oke. Perkembangannya gitu ya. Oke. Berarti rilis itu versi awalnya, lalu kalau versi itu setelah muncul baru ada perkembangannya, dia namanya versi gitu ya. Oke, terima kasih Stanley. Terakhir Oni. Oni setuju pendapatnya Stanley atau Sukma? Oni hadir? Agak beda sih, Pak. Agak beda. Oke, silakan berikan masukan. Menurut saya rilis itu bagian versi tapi yang skala kecil gitu. Jadi belum banyak fitur yang, nah kalau versi itu yang besar-besaran gitu. Perubahannya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Oni. Jawaban Oni tepat ya. Jadi saya sedikit lengkapi. Kalau kita mendefinisikan versi dan rilis secara umum, itu kan artinya meluncurkan gitu ya. Kesannya tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama mengeluarkan gitu ya. Tetapi di dalam perkembangan perangkat lunak, rilis dan versi itu dibedakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan skala perubahannya. Betul ya? Kalau perubahannya kecil, ya, itu biasanya dikenal dengan istilah rilis. Jadi versinya sama, tetapi ada perubahan yang sifatnya kecil. Ya, contoh misalkan ya, Notepad katakanlah, misal saya nggak paham juga. Notepad, misalkan ada Notepad versi 4.0. Setelah itu, setelah muncul 4.0, dia akan mengeluarkan lagi Notepad 4.11. Setelah itu muncul lagi 4.12 dan seterusnya gitu. Ini biasanya di MySQL. MySQL juga biasanya rilis gitu ya. Ciri rilis itu diawali dengan identitas yang sama. Ya. Ketika dimunculkan pertama 4, dikenal dengan identitas 4, maka selanjutnya karena perubahannya kecil itu biasanya yang berubah di angka atau digit bagian belakang. Ya. 4.0 berubah menjadi 411, berubah 412, berubah 419. Dan biasanya memang perubahannya skalanya kecil. Sehingga apa? Yang menggunakan 4.0 atau 4 ya, 19 itu biasanya tidak jadi masalah gitu ya. Berbeda dengan identitas versi. Ya.
Coba Anda bandingkan Microsoft versi 97 sekarang dengan Office 2020 misalkan. Ya. Maka ketika ada orang yang menggunakan dua perangkat tersebut, dua software tersebut, pasti salah satunya akan kesulitan. Ya. Artinya apa? Versi yang terbaru itu biasanya memberikan fitur yang tidak dimiliki oleh versi sebelumnya. Gitu ya. Versi yang terbaru selalu ditambahkan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh versi sebelumnya. Sehingga apa? Skala perubahan di dalam identitas versi itu biasanya skalanya dilakukan dengan besar gitu ya. Maka dinamakan versi. Dan cirinya penamaan software tersebut pasti dengan identitas yang berbeda. Ya. Dia sifatnya sekuensial atau nama yang berbeda. Contoh ya, Office 97, Office 98, naik ke Office 2000, sekarang Office 2020 misalkan gitu. Sama dengan Windows kan. Ya. Ada Windows 98, muncul Windows XP, ya kan? Lalu muncul Windows Vista. Sekarang Windows seri berapa lagi? Ini perubahannya drastis gitu ya. Nah biasanya ketika sudah muncul versi terbaru, ciri lainnya versi yang lama itu biasanya ditinggalkan. Ya, itu biasanya yang membedakan antara versi dengan rilis. Ya, apakah bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke, berikutnya. Bisa, Bang. Berikutnya. Baik, Pak. Berikutnya adalah Indika. Indika hadir? Hadir, Pak. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya, Pak, karena jaringannya tidak stabil. Oke, Indika, tidak apa-apa. Indika, bantu kami untuk sedikit memahami apa yang dimaksud dengan sistem operasi Indika. Sistem operasi ya, Pak. Sistem operasi menurut saya itu sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola komponen atau sumber daya komputer loh, baik fisik maupun non-fisik. Jadi sistem operasi itu seperti sistem yang menjalankan komputer, baik fisik maupun non-fisik, begitu Pak? Oke, sistem yang menjalankan komputer, baik fisik maupun non-fisik. Oke, betul ya? Betul. Betul, bahwa sistem operasi ini adalah bagian dari komponen perangkat lunak yang fungsinya dia mengelola semua komponen, semua sumber daya bersifat fisik maupun non-fisik. Ya, yang fisik itu artinya apa? Dia mengelola komponen yang terlihat, ya, seperti hardware, gitu ya. Yang non-fisik itu apa? Dia mengelola komponen yang tidak terlihat. Seperti apa? Software, data, gitu ya, dan lain sebagainya. Betul ya? Seperti itu. Terima kasih Indika, mudah-mudahan yang lain bisa dipahami ya. Berikutnya, salah satu fungsi dari sistem operasi, kalau bisa kita persempit, gitu ya, persempit. Sistem operasi itu berfungsi yang pertama, dia sebagai pelaksana perintah. Nah, dalam hal ini, sistem operasi, dia akan menyembunyikan berbagai macam kerumitan. Jadi dalam konsep sistem operasi, yang namanya pengguna itu nggak perlu tahu gitu ya, seberapa rumit cara sistem operasi bekerja. Ya. Pengguna nggak perlu sampai tahu bahasa mesin itu seperti apa. Bahasa mesin, bahasa tingkat tinggi, gitu ya. Bahasa biner 0 dan 1, pengguna tidak perlu tahu. Ya, sehingga dalam fungsi pelaksana perintah, peran sistem operasi, dia akan menerjemahkan semua perintah user ke dalam instruksi bahasa mesin. Ya, sehingga bisa diterjemahkan oleh komputer. Ya, itu salah satu fungsi sistem operasi yang pertama.
Nah, kemudian berikutnya, fungsi berikutnya adalah sebagai pelaksana tata olah aplikasi. Ya. Di mana kalau kita lihat perkembangan perangkat lunak sekarang, itu software yang satu dengan software yang lain, dia bisa saling terintegrasi, gitu ya. Sehingga perlu ada sebuah cara untuk bisa mengendalikan program lain, ya, di dalam program yang sedang berjalan, atau dikenal sebagai fungsi tata olah aplikasi. Ya. Jadi sistem operasi berfungsi mengendalikan, berfungsi mengontrol program lain atau program yang terintegritas. Contohnya sederhana ya, ketika kita ingin melaksanakan fungsi ekspor dan impor, gitu ya, fungsi ekspor dan impor. Ada beberapa yang bisa kita ekspor lalu kita rubah ke dalam bentuk Excel. Ada yang bisa kita ekspor langsung ke dalam bentuk PDF. Ya, nah di situ adalah peran dari sistem operasi. Lalu berikutnya, sistem operasi dia juga berperan sebagai pengelola sumber daya. Ya, sumber daya di sini bisa berarti sumber daya memori, bisa berarti sumber daya peralatan input output, dan juga bisa berarti sumber daya prosesor atau waktu prosesor yang dibutuhkan. Ya, sehingga semua aplikasi itu bisa memanfaatkan sumber daya secara adil, gitu ya. Contoh, kita sekarang Anda mengerjakan Photoshop. Ketika mengerjakan Photoshop pasti butuh sumber daya, ya kan? Butuh memori, butuh alat input output. Di waktu yang bersamaan ternyata kita mengerjakan program yang lain. Ya, kita mengerjakan alat pemutar musik. Dia butuh memori, dia butuh peralatan input, dia butuh waktu yang dibutuhkan oleh prosesor untuk bekerja, gitu ya. Dan siapa yang mengendalikan itu semua? Tidak lain adalah sistem operasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem operasi ini dia bisa melakukan fungsi manajemen terhadap perangkat keras. Ya, contoh. Bagaimana kita mengakses perangkat keras? Bagaimana perangkat keras terhubung ke dalam sistem operasi dengan menggunakan bantuan driver, ya. Dan fungsi lain adalah sistem operasi dia juga bisa melakukan manajemen terhadap file dan folder. Ya, contoh, kalau teman-teman pernah melakukan katakanlah format hard disk yang sederhana, gitu ya. Ketika kita memformat hard disk, ya, kita bisa melakukan atau mengelompokkan hard disk menjadi beberapa blok bagian hard disk, gitu ya. Saya punya hard disk 1 tera, sekian gigabyte-nya saya serahkan untuk menampung khusus sistem operasi. Lalu saya butuh blok driver yang lain untuk memuat dokumen. Saya buatkan drive yang lain untuk khusus memuat data-data yang lain, ya. Begitu juga dengan melakukan manajemen file. Ada bagian dari sistem operasi yang bernama sistem file, yang tugasnya apa? Dia memastikan bahwa data yang kita simpan dalam media penyimpanan itu tetap aman, tidak akan rusak, ya, sehingga fungsi relevansi terhadap kualitas data itu terpenuhi. Ya. Data yang berkualitas pernah saya sampaikan di dalam slide, itu yang pertama harus akurat. Jangan sampai ketika data kita simpan dalam media penyimpanan menjadi sebuah file, ya, itu datanya berubah. Ya. Ketika dibutuhkan oleh user, maka tidak menjadi relevan lagi, tidak bermanfaat untuk user.
gitu ya. Nah, kemudian salah satu tugas yang lain, sistem operasi itu harus menyediakan user interface. User interface itu bisa kita pahami sebagai jembatan antara user dengan perangkat keras gitu ya. Nah, di sini ada dua user interface yang dikelola oleh sistem operasi. Yang pertama, dia berbentuk Common Line Interface atau CLI. Ya. Ini contohnya apa? Kalau teman-teman bekerja menggunakan MySQL, ya, atau bekerja menggunakan From Common Line, ya. Itu layarnya cirinya biasanya cuma satu warna, isinya hanya berupa tulisan. Nah, kalau sistem operasi tidak pernah berkembang, seperti kemunculan di awal berupa DOS, gitu ya, maka ini akan menyulitkan pengguna gitu ya. Bayangkan kalau kita harus memahami semua perintah dalam sistem operasi, pasti kesulitan. Ya. Nah, untungnya versi sistem operasi dia selalu berubah. Dari command line, CLI sekarang berubah ke dalam GUI, Graphical User Interface. Kita tidak perlu memahami perintahnya. Kita cukup memahami ikonnya. Pak, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Dulu chat dulu di grup dulu. Yang pertama antara dengan mudah.
Nah, kemudian yang terakhir, salah satu fungsi dari sistem operasi itu melaksanakan manajemen aplikasi. Ya. Kalau teman-teman pernah melakukan instalasi, ya, saya ingin pakai sebuah software untuk menggambar 3 dimensi. Maka kita harus melakukan instalasi software misalkan AutoCAD. Ketika tidak digunakan, lalu kita bisa melakukan uninstall program tersebut. Menghapus file-file program beserta konfigurasinya dari komputer. Atau ketika kita ingin melakukan update dan upgrade, ya, itu pun kita melakukan. Nah, ini adalah fungsi dan peran dari sistem operasi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan teman-teman semuanya? Aku mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Pratama Putra. Ya, kalau misalnya kita melakukan proses uninstalasi itu kan biasanya kita melalui tombol yang telah disediakan dari file program tersebut. Nah, kalau misalnya kita menghapusnya itu secara default gitu, Bang. Maksudnya satu file itu dihapus, satu folder dihapus, itu apakah sudah termasuk uninstall atau masih ada yang tertinggal gitu? Oke. Kalau sekedar menghapus, ya, dia tidak bisa dikatakan melakukan uninstall gitu. Karena ketika menghapus, kita hanya menghapus data-data yang berkaitan dengan program tersebut. Tetapi kalau uninstall, kita itu bukan sekedar menghapus gitu ya. Tetapi dia memutus konfigurasi yang berkaitan dengan sistem operasi. Ya. Jadi kalau kita menghapus, tidak bisa dikatakan kita melakukan uninstalasi. Uninstalasi itu adalah kegiatan menghapus sekaligus mencabut konfigurasi. Ya. Bisa ya? Sederhananya seperti itu. Jadi kalau memang kita mau aman, itu bukan dengan cara menghapus, tetapi lakukan dengan cara melakukan uninstalasi. Dengan uninstalasi kita itu membersihkan gitu ya. Kalau saya misalkan kemarin melakukan instalasi program Unity gitu ya, itu kan berat gitu ya. Kalau kita menghapus biasa itu hanya sekedar menghapus bagian-bagian program Unity. Tetapi ada bagian konfigurasi yang tidak bisa kita lepas gitu ya. Nah, cara melepasnya itu dengan melakukan uninstalasi. Ya, nah itu pendapat saya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain, itu boleh disampaikan. Kira-kira seperti itu, Pratama Putra? Ya, baik, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Pratama Putra. Oke, berikutnya Risa Dea. Risa Dea, apakah hadir? Hadir, Pak. Risa, oke. Risa, lihat gambarnya. Salah satu kelompok perangkat lunak itu adalah firmware. Apa yang bisa Risa jelaskan pada kita semua yang Risa pahami tentang firmware? Suaranya macet-macet, Pak. Oke. Ulang ya. Salah satu kelompok perangkat lunak adalah firmware. Ya, apa yang Risa ketahui tentang firmware? Halo? Apakah masih terputus? Sebentar, Pak. Oke. Ingat ya teman-teman, ini bukan masalah benar dan salah. Kita membiasakan untuk berdiskusi. Ya. Artinya pengalaman saya, pengalaman teman-teman, itu nantinya bisa menambah pengetahuan kita semua. Ya. Artinya kalau Risa kemarin mengerjakan tugas, itu harusnya bisa sedikit cerita tentang firmware. Bagaimana Risa? Apakah pas? Kalau firmware itu kalau nggak salah yang kayak read only gitu ya, Pak. Kalau misalkan nggak dialirin listrik, itu nggak bisa diubah. Salah satu bagiannya seperti itu.
Tetapi betul, ya, firmware itu biasanya bersifat ketika dayanya hilang gitu ya, dia datanya tetap permanen. Itu salah satu ciri firmware. Nah sekarang apa yang bisa Alisa sampaikan pada kita, firmware itu apa? Oke, terima kasih Risa. Intinya Risa tadi mengarahkan firmware itu adalah yang bersifat read only gitu ya. Itu bagiannya, betul sekali. Berikutnya adalah Anissa Nurul Adha. Anissa hadir. Hadir, Pak. Oke, Anissa bisa berbagi dengan kami apa yang Anissa bisa terangkan tentang firmware. Sebentar, Pak. Oke. Menurut saya, jadi kayak firmware itu kan sebuah perangkat keras yang hanya penyimpanan mengendalikan perangkat keras dan disimpannya itu pada read only gitu kan. Terus kayak untuk mengoperasikan sebuah perangkat keras gitu. Jadi tanpa adanya firmware dijamin kayak perangkat kerasnya tuh nggak bisa beroperasi. Tanpa adanya firmware, kita menjamin perangkat kerasnya tidak bisa beroperasi. Oke, ya betul ya, tetapi masih bisa disempurnakan. Ya, masih bisa disempurnakan. Oktarina Puspita Dewi hadir. Okta. Halo Okta. Oktarina Puspita hadir. Sinyalnya kurang bagus katanya Pak, itu di chat WA, di grup. Oke, terima kasih. Selanjutnya minta pendapat dari Firman Hidayat. Hadir Firman? Hadir Pak. Oke, Firman, apa bisa memberikan sedikit gambaran yang Firman ketahui tentang firmware? Firmware itu kalau menurut saya yang mengatur setiap perangkat keras dalam komputer gitu, Pak. Yang mengatur setiap perangkat keras dalam komputer. Oke. Tepat ya, tetapi masih bisa disempurnakan. Oke. Sultani Ramadan. Hadir Sultani? Sultani? Oke. Sultani belum hadir, Pak. Tadi di chat masih checklist. Oh gitu. Oke, Sultani belum hadir ya. Oke, berikutnya adalah Salma Aziza. Terakhir ya, Salma Aziza. Ya, bisa bantu kita untuk apa yang Salma sedikit pahami tentang firmware? Yang saya pahami tentang firmware itu, firmware adalah bagian dalam komputer yang didesainnya udah yang desain secara permanen buat bekerja. Terus dia tuh udah desainnya kayak gitu, jadi nggak bisa diubah. Atau dalam kata lain, read only, Pak. Oke. Salah satu contoh dari firmware itu apa? Sesuatu data atau perintah yang tidak bisa kita ubah. Contohnya apa? ROM bisa nggak sih, Pak? ROM itu kan media penyimpanannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Salma, tapi jawabannya sudah betul ya, sudah betul. Berikutnya Rizky Ananda Putra, hadir? Hadir Pak, mohon maaf Pak tidak bisa on cam Pak. Kenapa? Jaringannya tidak stabil Pak, tadi saya udah ngirim gambar di WA. Oh, oke. Baik, terima kasih. Terakhir Zaro. Zaro hadir? Zaro? Pak, hadir. Oke, Zaro bisa memberikan contoh firmware itu apa? Firmware itu contohnya
apa ya Pak? Kalau dalam penyimpanan kan itu ROM, read only memory. Terus kalau dalam sistem operasi itu apa sih ya? CI apa bukan sih Pak? Oke, terima kasih ya, kita bahas ya. Teman-teman, yang namanya firmware, lihat gambarnya. Pokoknya kalau diminta menjelaskan program aplikasi, sistem operasi, firmware, dia adalah komponen perangkat lunak. Ya. Nah, firmware sendiri ini adalah komponen perangkat lunak yang disertakan atau ditempelkan gitu ya, pada masing-masing perangkat keras komputer. Jadi firmware ini pasti dia bawaan pabrik gitu ya. Itu alasan kenapa sifatnya hanya read only. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bawaan pabrik. Ya. Nah, fungsi dari firmware ini dia mengatur cara kerja dari perangkat keras itu sendiri dan bagaimana cara berinteraksi perangkat keras di dalam sistem komputer. Contoh, ya, teman-teman kalau kita pakai komputer, kita pasti tahu yang namanya ROM atau flash ROM gitu ya. Kenapa dinamakan ROM? Karena dia sifatnya read only. Ya. CPU, dalam casing CPU. Ada soket memori akan terlepas gitu ya. Maka yang terjadi apa? BIOS dia akan mengirimkan sebuah sinyal. Ya. Nah, sinyalnya ini biasanya berbentuk bunyi. Jadi kalau teman-teman nyalain PC tidak mau masuk sistem operasi tapi bunyi. Itu adalah sinyal. Berarti informasikan pada kita ada sebuah perangkat belum siap bekerja. Makanya kalau sebelum kita bawa ke bengkel komputer itu harusnya kita cek dulu ya. Satu, kita bongkar casing CPU-nya. Yang kedua, pastikan debu-debunya kita hilangkan. Yang ketiga, pastikan semua perangkat menempel pada tempat semestinya. Gitu ya. Jadi fungsi BIOS itu adalah bekerja ketika pertama kali komputer dijalankan. Pada saat proses booting, dia memastikan semua perangkat terintegrasi dengan motherboard dan siap untuk bekerja. Ya. Kalau memori itu sendiri, ingat bahwa setiap perangkat seperti motherboard punya memori tersendiri, ya, yaitu ROM. Ya.
ROM itu motherboard adalah memori untuk menyimpan data yang menempel pada motherboard. Nah, BIOS ini itu ditempelkan pada ROM motherboard, ya, yang tugasnya memastikan bahwa semua sudah siap bekerja dalam keadaan baik. Kalau sudah siap, maka kita baru bisa masuk bersama sistem operasi. Gitu ya. Apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman semuanya? Atau ada pertanyaan barangkali? Permisi Pak, saya baru masuk Pak, mohon maaf Pak. Boleh, silakan. Sultan. Bisa diulangi nggak Pak yang tadi Pak? Antara apa? Yang BIOS tadi? Iya Pak. Oke, saya ulang ya. Baik, tidak apa-apa, saya ulang. Intinya teman-teman, firmware itu adalah bagian dari perangkat lunak bawaan perangkat keras komputer. Ya, artinya apa? Perangkat lunak ini sudah ditempelkan pada perangkat keras komputer. Oleh siapa? Tentu oleh vendornya, oleh pembuatnya. Contoh firmware itu apa? BIOS gitu ya. BIOS itu adalah firmware. Dia kode program atau software yang ditempelkan pada media penyimpanan motherboard. Namanya apa? Namanya ROM atau flash ROM. Ya. Jadi isi BIOS itu apa? Isinya itu berupa perintah yang akan mendeteksi sebuah inisialisasi awal ketika prosesor pertama kali bekerja. Ya. Nah, BIOS dia bertugas memastikan bahwa semua perangkat yang menempel pada motherboard itu sudah siap bekerja. Ketika ada perangkat yang nempel dan ternyata tidak siap bekerja, misal karena rusak, misal karena terlepas dari soketnya, misal karena terhalang oleh kotoran atau debu, maka BIOS akan memberikan sebuah sinyal. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa booting, jangan buru-buru memvonis PC kita rusak. Ya, pastikan BIOS bisa berjalan atau tidak. Gitu ya. Itu inti dari firmware. Yang jelas firmware itu bagian dari perangkat lunak yang ditempelkan di dalam perangkat keras oleh pembuatnya, oleh vendornya, ya, dan bersifat read only. Betul. Karena kita tidak bisa merubah, ya, merubah perintah di dalam BIOS. Tapi Pak, kita bisa menyeting tanggal. Kita bisa menyeting fast bootingnya mau dari mana. Contoh, saya mau format. Saya mau fast bootingnya dibaca dari drive CD-ROM. Kita bukan melakukan ini ya, perubahan dalam arti menuliskan program. Tetapi kita hanya sekedar melakukan settingan supaya BIOS bisa bekerja. Sehingga BIOS dinamakan read only memory. Begitu ya. Apakah sampai sini bisa dipahami Saudara Sultoni? Paham sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Sultoni. Berikutnya Risna Berti Sundari, apakah hadir? Hadir Pak. Saya izin tidak menyalakan kamera Pak. Susah Oke, sinyal. Risna, boleh berbagi informasi pada kami apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Perangkat keras itu kumpulan komponen yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipegang dan berkaitan dengan sistem komputer, Pak. Oke, terima kasih Risna. Berikutnya Nuri Fajriani. Mana Nuri? Hadir Pak. Nuri, apakah sependapat dengan Risna, Nuri? Iya Pak, kalau perangkat keras itu sebuah komponen yang bisa dilihat, bisa diraba Pak. Terima kasih, betul ya, bahwa perangkat keras itu adalah komponen yang bisa dilihat atau berwujud secara fisik. Gitu ya? Oke.
Terima kasih. Kemudian Sama-sama, Pak. selanjutnya saya absen dulu. Maulida. Hadir, Pak. Oke. Izin tidak on kamera, Pak. Oke, siap. Tidak apa-apa, Maulida. Oke, Maulida. Oke, Maulida, apa yang Maulida pahami tentang gambar arsitektur komputer Van Neumann? Kalau kemarin kita mengerjakan tugas ini, apa yang bisa kita simpulkan dari gambar arsitektur komputer Van Neumann? Kira-kira apa, Maulida? Menurut saya, arsitektur komponen Van Neumann itu ada 3 komponen utama, yaitu modul I/O, terus CPU, di sini terdiri dari CU atau control unit, terus ALU, sama register, yaitu memori yang berkapasitas kecil. Terus di sini ada memori utama, yang terdiri dari RAM sama ROM. Cukup, oke. Terima kasih, Saudara Maulida. Berikutnya Nurul Anissa. Hadir Nurul Anissa? Hadir, Pak. Oke, Nurul. Apa yang bisa Nurul simpulkan? Oh, gambar arsitektur Van Neumann, ya, yang ada piranti inputnya, ada CPU-nya, ada piranti outputnya. Sebetulnya dia ingin menjelaskan tentang apa? Sebentar, Pak. Oke, siap. Menurut saya, arsitektur komputer Van Neumann itu kayak menjelaskan tentang komponen yang merancang sebuah komputer. Menurut Van Neumann itu kayak ada, tadi yang disebutin sama Mbak Maulida, kayak perangkat input-output, terus ada CPU sebagai prosesor, terus juga ada memori atau penyimpanan, dan di situ juga ada bus sebagai lintasan yang digunakan untuk menggerakkan bit informasi. Gitu sih, Pak, menurut saya. Baik, terima kasih, Saudara Nurul. Muhammad Putra Yuda hadir? Hadir, Bapak. Hadir ya? Oke. Nah, ini semangat sekali. Apa yang bisa Muhammad Yuda lihat dari gambar arsitektur Van Neumann? Atau arsitektur Van Neumann ini ingin menerangkan apa sih? Sebentar, Pak. Arsitektur Van Neumann ini ingin menggambarkan tentang, kata-katanya bingung sini, Pak. Bingung, jadi ya? kan ada input, ada CPU, memori, dan keluaran output. Iya. Itu ya, Pak? Iya. Jadi untuk kata-katanya agak bingung. Agak bingung. Kalau kata-katanya Ya. bingung, nanti saya bisa ngasih nilai. Waduh. Jadi penjelasan input atau masukan perangkat ini kayak mempunyai fungsi itu sebagai media, kayak memasukkan data gitu, Pak, memasukkan data kepada prosesor, diolah oleh pemroses yaitu CPU, dan setelah itu akan disimpan ke dalam memori, dan setelah disimpan ke memori langsung dikeluarkan oleh output. Seperti itu, Pak. Terima kasih Yuda. Bisa Ya, Pak. saya tangkap ya, bisa saya tangkap. Terakhir, apakah Bintang Cahyo sudah bisa masuk? Oke, karena kesulitan jaringan tidak apa-apa ya. Jadi sebetulnya ada satu hal yang bisa kita tarik dari gambar arsitektur Van Neumann. Ya, terlepas nanti kita menjelaskan tentang kegiatan input, kegiatan proses, dan kegiatan output gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana komponen, khususnya komponen fisik
itu bekerja sama, maka jawabannya adalah arsitektur von Neumann. Ya, jadi semua secara umum komputer yang digunakan kita saat ini itu memiliki arsitektur yang sesuai dan disebutkan oleh von Neumann selaku penemunya. Ya. Bagaimana komponen fisik ini bisa bekerja sama di dalam sistem komputer, gitu ya. Nah, contoh. Ada sinyal permintaan perintah yang diterima oleh modul I/O yang tersimpan di dalam memori. Kenapa ditampilkan melalui piranti output? Jadi secara garis besar, von Neumann ini ingin menyampaikan bagaimana waktu saya sampai jam berapa, kawan-kawan? 11.20, Pak. 11.20. 11.20. Mau saya lanjut? Kalau menurut saya. Oke, yang lain besok lagi nggak apa-apa? Berarti Iya, nggak apa-apa besok, Pak. Target kita adalah sudah menjelaskan, bisa memahami sistem penyusun komputer, sekaligus bisa memahami bagaimana organisasi menurut von Neumann. Ya. Dan ingat teman-teman, pahami dua gambar itu, kemungkinan nanti UTS-nya kita mengutik-utik gambar yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan. Begitu ya? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu besok Jumat. Sedikit lagi berarti ya. Sekaligus Jumat saya akan berikan materi tugas kedua. Ya. Dan terima kasih untuk kelas A, semuanya tertib, ya, mengumpulkan sesuai ketentuan dan deadline, tertib, ya. Jika dibandingkan dengan kelas yang lain, ada beberapa yang tidak sesuai ketentuan, bahkan ada yang tidak bisa mengumpulkan, gitu ya. Dan itu mahasiswa, ya. Ingat, poin tugas bobotnya 40%. Yang penting teman-teman ikuti ketentuan, ikuti deadline. Insya Allah sistem operasi ini adalah mata kuliah yang sangat mudah, gitu ya. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Sampai bertemu hari Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ngopi, Pak. Silakan.